Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya masih di Joyce Channel Education. Materi kita kali ini tentang cermin dan cahaya. Apa yang akan kita uraikan yaitu tentang sifat cahaya, kemudian tentang cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Bagaimana pembentukan bayangannya ya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelumnya buat teman-teman jangan lupa ya, tekan tanda lonceng. Terima kasih. Kita awali dari sifat cahaya. Cahaya mempunyai 4 sifat, diantaranya yang pertama, cahaya merambat lurus. Misalnya dapat kita lihat pada cahaya lampu senter yang lurus, atau misalnya pada cahaya matahari yang keluar dari genting yang bocor misalnya akan terlihat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan pada cahaya ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama pemantulan teratur. Jika pemantulan terjadi pada permukaan yang rata, misalnya pada cermin datar. Kemudian yang kedua, pemantulan baur. Nah, jika pantulan terjadi pada permukaan yang tidak rata, misalnya pada aspal, pada tembok, dan permukaan kayu. Kemudian sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan ini akan terjadi ketika cahaya melewati 2 medium yang mempunyai kerapatan yang berbeda, misalnya antara udara dengan air. Hal ini dapat terlihat pada sendok yang terlihat bengkok di dalam gelas yang berisi air. Kemudian yang keempat, sifat cahaya yang keempat adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kita ketahui bahwasanya gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium perantara. Berikutnya kita lihat cermin datar. Cermin datar merupakan kaca yang salah satu permukaannya datar atau rata, dan permukaan yang lain itu akan dilapisi oleh logam perak. Nah, bagaimana sifat bayangan yang terjadi pada cermin datar? Sifat bayangan pada cermin datar diantaranya satu, tinggi bayangannya sama dengan tinggi benda aslinya dan posisinya sama tegak. Kemudian yang kedua, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Kemudian yang ketiga, sifat bayangannya adalah maya atau tidak nyata atau tidak dapat ditangkap oleh layar karena berada di belakang cermin. Dan yang keempat, orientasi kanan kiri berlawanan dengan benda aslinya. Jika benda menunjukkan tangan kanan, maka bayangannya akan menunjukkan tangan kiri. Kemudian cermin 1000 bayangan. Saat 2 cermin disatukan atau membentuk sudut tertentu, lalu jika benda diletakkan di antara keduanya, maka akan terbentuk bayangan dengan jumlah tertentu. Nah, banyaknya bayangan dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. N sama dengan 360 dibagi alfa dikurang 1, di mana N adalah jumlah bayangan dan alfa adalah sudut yang terbentuk di antara 2 cermin. Berikutnya tentang cermin cekung atau konkav. Cermin cekung memiliki muka cermin berbentuk cekungan ke dalam seperti sendok atau wajan, berfungsi untuk memantulkan dan kemudian memfokuskan cahaya yang datang. Biasa disebut sebagai cermin positif karena bersifat memfokuskan sifat sinar cahaya atau konvergen. Titik fokus berada di depan cermin sehingga bersifat nyata dan bernilai positif. Nah, contoh penggunaan cermin cekung diantaranya adalah cermin pengumpul sinar di pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan pemantul sinar pada lampu senter. Berikutnya tentang sinar istimewa yang terjadi pada cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa. Yang pertama, setiap sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus di depan lensa. Dapat dilihat di gambar, sinar datang
dipantulkan tepat di titik fokus atau di bagian F. Yang kedua, setiap sinar datang yang menuju titik fokus di depan cermin akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Juga itu digambar. Dan yang ketiga, setiap sinar datang yang menuju titik pusat cermin atau M atau pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali dari M yang merupakan jari-jari kelengkungan cermin. Nah, kemudian pembagian ruang pada cermin ini menurut Esbah ada 4 ya. Ruang 4 itu berada di belakang, kemudian ruang 1, 2, dan 3 berada di depan cermin. Ruang 1 itu sampai ke F atau titik fokus, kemudian ruang 2 sampai ke pusat kelengkungan atau M, atau juga bisa disering ditulis juga R, dan yang ruang 3 berada di belakang. Sementara ruang 4 itu berada di belakang cermin cekung. Nah, menurut Esbah, penjumlahan ruang benda dengan ruang bayangan sama dengan 5. Sehingga R benda ditambah R bayangan sama dengan 5. Rumus cermin cekung, hubungan antara jarak benda S, jarak bayangan S aksen, dan titik fokus F secara matematis dirumuskan sebagai berikut. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, di mana S adalah jarak benda cm, S aksen adalah jarak bayangan juga cm, F adalah fokus cermin juga cm, dan R nanti akan ada jika R adalah jari-jari atau pusat kelengkungan cermin, yaitu cm juga satuannya. Nah, cermin cekung disebut cermin positif karena nilai F dan R selalu positif. Bila bayangan yang terjadi bersifat maya, maka jarak bayangannya negatif atau S aksennya negatif. Perbesaran bayangan dapat ditentukan dengan persamaan atau rumus M sama dengan H aksen dibagi H sama dengan S aksen dibagi S. Jadi M ini perbesaran bayangan dengan satuan berapa kali perbesarannya, kemudian tinggi benda H cm, kemudian H aksen juga adalah tinggi bayangan cm, dan S adalah jarak benda harusnya cm, dan S aksen adalah jarak bayangan cm. Contoh soal. Sebuah cermin cekung mempunyai jarak fokus 40 cm. Sebuah benda diletakkan sejauh 120 cm di depan cermin. Hitunglah A jarak bayangan, B perbesaran bayangan, dan C tinggi bayangan. Penyelesaian. Diketahui F sama dengan 40 cm, H 15 cm, dan S 120 cm. Ditanya S aksen, M, dan H aksen. Kita lihat, atau kita cari dulu tentang jarak bayangan atau S aksen. Persamaannya 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per 40 sama dengan 1 per 120 ditambah 1 per S aksen. Kemudian pindah kuadran, S1 per S aksen sama dengan 1 per 40 dikurang 1 per 120. Kenapa menjadi berkurang? Karena 1 per 120 nya pindah kuadran. 1 per S aksen sama dengan 3 per 120 dikurang 1 per 120, samakan penyebut, sehingga terakhir adalah 1 per S aksen sama dengan 2 per 120, dan S aksen menjadi 120 per 2 sama dengan 60 cm. Jarak bayangan adalah 60 cm. Kemudian yang B, perbesaran bayangan M sama dengan S aksen dibagi S. M sama dengan 60 jarak bayangan dibagi 120 jarak benda, sehingga M sama dengan setengah kali atau perbesarannya setengah kali. Kemudian yang ketiga, tinggi bayangan atau H aksen. Tinggi bayangan dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan M sama dengan H aksen dibagi H. M tadi setengah sama dengan H aksen dibagi H itu 15, sehingga H aksen menjadi setengah dikali 15 sama dengan 7,5 cm. Jadi
kesimpulannya adalah tinggi benda S aksen itu jarak bayangan S aksen 60 cm, besarannya setengah kali, M sama dengan setengah kali, dan H aksen atau tinggi bayangan 7,5 cm. Berikutnya cermin cembung atau konveks. Cermin cembung memiliki dua muka cermin berbentuk cembung keluar seperti setengah bola. Memiliki muka cermin bentuk cembung, berfungsi untuk memantulkan dan kemudian menyebarkan cahaya yang datang. Disebut cermin negatif karena bersifat menyebarkan sinar cahaya atau divergen. Titik fokus cermin cembung berada di belakang cermin sehingga bersifat maya dan bernilai negatif. Nah, contoh penggunaan cermin cembung ini pada kaca spion baik motor maupun mobil, dan cermin yang ditempatkan di belokan jalan. Ruang cermin terbagi menjadi 4. Ruang benda hanya di ruang 4 saja. Sifat bayangannya selalu maya, tegak, diperkecil. Rumus pada cermin cembung sama dengan pada cermin cekung, tetapi nilai F dan R selalu negatif. Dapat dilihat di gambar bagaimana cermin cembung. Ruang benda hanya berada di ruang 4. F dan M berada di belakang cermin. Contoh soal. Sebuah cermin cembung memiliki titik fokus 15 cm. Jika benda diletakkan 10 cm di depan cermin, tentukan A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan. Penyelesaian diketahui S sama dengan 10 cm, F sama dengan min 15 cm. Ditanya jarak bayangan S aksen dan perbesaran bayangan M. Jarak bayangan S aksen persamaan yang digunakan sama ya, 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. 1 per min 15 sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per min 15 dikurang 1 per 10. Ingat karena dia pindah kuadran menjadi min ya, sehingga 1 per S aksen sama dengan, kita samakan penyebut dengan 30 menjadi min 2 min 3 per 30. Ingat min kurang min berarti tetap min ya, 1 per S aksen sama dengan min 5 per 30, sehingga S aksen adalah 30 per min 5 sama dengan min 6 cm. Jadi jarak bayangannya adalah min 6. Kemudian perbesaran bayangan M sama dengan S aksen per S. M sama dengan min 6 dibagi 10, hingga perbesarannya adalah 0,6 kali. Nah, demikianlah penjelasan terkait materi cahaya dan cermin. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.